Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Windasari, seorang guru di KBNP Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2022, sekolah kami menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak yang memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi pembelajaran. Pada konteks kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai inovasi yang saya sudah lakukan berjudul Kolaborasi AI ChatGPT dan Canva untuk menciptakan buku cerita dongeng Sunda yang interaktif. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, kami menyadari bahwa dongeng Sunda merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang tentunya perlu dihadirkan kembali dengan cara yang menarik untuk anak-anak PAUD. Namun tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana cara menyajikan cerita tradisional dalam format interaktif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang terpapar dengan berbagai konten digital modern. Ya Bunda Guru, kita kan sekarang sudah ya melaksanakan kegiatan Kemis Nyunda di setiap hari Kamis itu. Nah, tapi di kegiatan Kemis Nyunda itu kita belum nih memasukkan kegiatan literasinya buat anak-anak. Kira-kira dari Bunda Guru ada ide nggak nih buat kegiatan literasi di kegiatan Kemis Nyunda? Coba. Oh iya Bu, kalau saran dari saya, kita mending nonton aja ya nonton di laptop lewat YouTube gitu. Gimana menurut Ibu-ibu? Tapi Bu, kalau menurut saya mah kalau lewat media laptop atau nonton bisa mengganggu kondusif kelas Bu. Jadi anak-anak juga nanti sih. lebih fokusnya lihat ke layar. Gimana kalau kita menggunakan media tulis atau gambar? Tapi Bu Nit, kalau misalkan pakai media gambar, media tulis, nah kayaknya kelamaan deh ya. Bagaimana ya ininya solusinya Bu? Gimana? Tapi menurut saya ya Bu, supaya lebih mudah lagi, gimana kalau kita gunain ChatGPT untuk narasinya? Karena kan kalau di YouTube ya sekarang banyak cerita tradisional itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita ubahlah ke dalam bahasa Sunda di ChatGPT. Nah, kalau untuk permasalahan yang menggambar itu ya Bu, gimana kalau kita gunain Canva juga? Karena kan di Canva itu banyak sekali elemen. Kalau dari situ kayaknya anak-anak lebih menarik deh dari gambar-gambarnya. Inovasi ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan AI dalam menciptakan narasi yang menarik dan desain visual yang memikat, sehingga anak-anak dapat terlibat dan antusias saat proses pembelajaran. Dengan kolaborasi AI ChatGPT dan Canva, kami berharap dapat menciptakan buku cerita yang tidak hanya memberikan informatif tetapi juga menyenangkan. Langkah-langkah implementasi yang kami lakukan, pertama, kita membuat cerita dengan menggunakan AI ChatGPT. Menggunakan AI ChatGPT, kami menghasilkan beberapa variasi cerita rakyat Sunda dengan narasi yang sederhana dan menarik, misalnya seperti Lutung Kasarung, cerita si monyet dan kura-kura yang kami sesuaikan dengan pengetahuan anak-anak. Kedua, desain visual dengan Canva. Setelah cerita selesai, langkah berikutnya adalah menggunakan Canva untuk mendesain cerita supaya lebih menarik. Dan kami juga menambahkan ilustrasi-ilustrasi yang relevan dan teks yang sesuai. Dengan Canva, kita dapat membuat buku dalam format cetak maupun digital. Ketiga, kita melakukan kolaborasi antar rekan guru dan orang tua. Guru membantu memilihkan cerita yang sesuai dan mengembangkan narasi yang interaktif. Sementara orang tua di rumah dapat membantu membacakan anak-anaknya di rumah. Di hiji leuweung aya si monyet jeung si kura-kura. Si monyet bisa lari gancang, tapi si kura-kura jalana lalaunan. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Hiji poe si monyet ngajak lomba lari. Hayu urang lomba. Kura-kura cek si monyet. Si kura-kura satuju. Sanajan anjeunna Cerita Sunda. Di hiji leuweung aya si monyet jeung si kura-kura. Si monyet bisa lari gancang, tapi si kura-kura jalan lambat. Hiji poe si monyet ngajak lari. Ayo, urang lomba lari kura-kura. Cek si monyet, si kura-kura satuju.
ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan terintegrasi. Tantangan dan solusi saat implementasi ini dilakukan, pertama kita kesulitan narasi tradisional. Dengan menggunakan AI ChatGPT, kami dapat menyederhanakan alur cerita dan bahasanya, sehingga membuat anak lebih cepat untuk memahaminya. Kedua, desain menarik. Canva menjadi solusi untuk menghidupkan cerita kami dengan elemen-elemen yang kaya, sehingga membuat anak-anak lebih tertarik untuk membacanya. Ketiga, akses digital. Dalam buku ini kami membuat 2 format, yaitu cetak dan digital, sehingga memudahkan orang tua untuk mengaksesnya, bahkan siswa dapat mengaksesnya sendiri. Setelah beberapa bulan implementasi ini dilakukan menunjukkan beberapa dampak positif. Anak-anak sangat antusias terhadap dongeng Sunda dan anak-anak juga sangat berpartisipasi aktif saat cerita ini dibacakan. Orang tua di rumah juga merasa senang karena dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan. Inovasi ini tidak hanya memberikan pengalaman yang bermakna, tetapi juga memperkuat keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak. Bu Guru, bagaimana kemarin kan kita itu mau membuat buku cerita Sunda ya, yang menggunakan AI ChatGPT dan AI dari Canva, saran dari Bunda Titi ya. Coba gimana pengalamannya, Mangga? Nih, ternyata saya sudah coba Bu menggunakan cerita dongeng bahasa Sunda menggunakan media pembelajaran ChatGPT dan Canva. Ternyata sangat memudahkan dan bisa membuat nih sangat menarik juga nih. Kalau Bunda Des gimana coba saat ini? Tadi saya tadi sama anak-anak ya baca buku. Nah, kata anak-anak katanya menarik sekali gitu. Lihat ininya apa sih, hewan-hewannya juga bagus. Kata saya teh bikinnya dari Canva. Ke anak-anak saya bilang ya. Terus juga dari ceritanya juga menarik, Bu. Anak-anak juga sambil ketawa-ketawa. Terus ya seru gitu anak-anak. Alhamdulillah, berarti di kelas juga anak-anak suka. Selain suka, Bu Guru juga gak capek bikinnya berarti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya Bu Titi. Sama-sama, mudah-mudahan Bu Guru dengan adanya ini, Bu Guru juga bisa lebih memanfaatkan teknologi juga ya. Siap. Kemarin dengar ya Bunda Titi cerita dongeng-dongeng Sunda gitu, anak-anak kan pulang ke rumah terus nyeritain, katanya Bunda Titi dongeng-dongeng Sunda gitu. Ada yang menanggapi nggak tuh? Gimana coba? Ya kalau Reinta langsung suka dengan ceritanya. Alhamdulillah, saya juga setelah mendengar cerita itu jadi suka mendengarkan cerita. Anak sekali juga sama, alhamdulillah. Jadi senang lah semenjak ada buku cerita itu tuh, alhamdulillah senang. Dia juga sama. Naura juga gitu, ceritanya gitu. Katanya sekarang mah bahasanya pun hari Kamis itu bahasanya Sunda gitu. Sedangkan aku kan jarang ngomong Sunda sama dia gitu. Jadi lebih membawa ilmu pengetahuan juga. Dari bahasanya jadi banyak bahasa gitu kan, dari Indonesia, bahasa Sunda. Ya alhamdulillah lah gitu. Yang tadinya nggak ngerti Sunda jadi ngerti ya. Ya gitu. Dengar cerita itu. Kalau Adil mah yang tadinya nggak ngerti Indonesia, pas sekolah mah jadi ngerti. Iya. Ada juga suka cerita kemarin habis lihat itu deh, katanya apa? Jadi banyak tahu, katanya dongeng Sunda. Jadi suka dia, katanya Bunda Titi hebat. Iya. Seru Seru ya. lagi cerita gitu di sekolah Bunda Titi ceritain. Suka kan juga lagi di rumah di tebak-tebak HP gitu dongeng Sunda disetirin nama. Soalnya kan jarang ya dongeng Sunda gitu. Emang jarang. Harapan saya dengan semangat inovasi dan kolaborasi ini, saya berharap kolaborasi AI ChatGPT dan Canva menciptakan buku cerita dongeng Sunda yang interaktif dapat diadopsi oleh seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Mari kita wujudkan sekolah berkualitas dengan memanfaatkan teknologi dan budaya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.